Assalamualaikum, Sampurasun. Selamat bagi seluruh sahabatku dimanapun berada, yang ngefan ke saya, yang sering memberikan komentar, bahkan yang sering mengkritik. Saya ngucapin terima kasih ya pada semuanya yang setia, mencintai, mengamati, dan memberikan komentar terhadap apa yang saya lakukan dalam setiap waktu. Dan saya selalu berjalan seiringnya dengan waktu. Nggak ada yang dibuat-buat, nggak ada juga yang saya dramatisasi. Semuanya mengalir berdasarkan apa kata hati. Kata hati itu akan menjadi mata dalam hidup kita. Maka ada kalimat sederhana, kata hati, mata hati. Mata yang demikian besar dan kemudian bisa melihat dengan baik, kalau tidak punya hati akan buta. Kalau sudah buta, maka kita akan bingung dalam melangkah. Dalam bahasa Sunda disebutnya kasasar, bahasa Indonesia tersesat, atau lebih sederhana lagi disebutnya kasarung. Kasarung itu nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Banyak hal yang kita alami dalam hidup. Ada yang membuat kita bahagia, ada yang membuat kita menangis. Dan bagi saya, bahagia itu intinya tertawa, puncaknya menangis. Sedih, puncaknya juga menangis. Jadi dua-duanya adalah tangisan. Dan tangisan itu adalah cermin dari refleksi hati kita. Dalam keadaan apapun, tangisan adalah pertanda seseorang. Jadi kalau kita masih bisa menangis, kita masih bersyukur bahwa kita masih punya hati. Tapi kalau kita tiap hari marah, nah kita harus mulai mengevaluasi diri. Nanti lama-lama ada gangguan dalam hati kita yang berdampak pada psikologi yang kita miliki. Dan berbagai hal yang muncul pada hari ini viral di mana-mana, saya tidak akan berkomentar apapun. Biarkan nanti yang berkompeten yang berkomentar. Komentar yang kita lakukan akan bersifat subjektif. Dan orang yang kompeten untuk melakukan komentar itu sifatnya objektif. Itulah prinsip-prinsip dasar dalam hidup. Hidup ini jangan suka membela diri. Karena apa? Kalau membela diri oleh diri sendiri berarti tidak ada yang membela. Tapi biasakanlah hidup ini dibela oleh orang lain berdasarkan pandangan dan penglihatannya. Dan saya ngucapin terima kasih semuanya yang selama ini selalu memberikan supporting pada saya untuk terus melangkah, dan saya akan terus bekerja kok, tidak akan terhalangi oleh apapun ya. Ada hal pokok ya yang mungkin sekarang ada 3 hal besar yang lagi saya tanganin, walaupun mungkin di mata orang itu kecil. Yang pertama, memberikan supporting mereka yang mengalami bencana di Cianjur. Saya hampir tiap malam ke sana, pulang jam 3. Tuh makanya kelihatan kelopak mata saya kan. Hanya sekedar ngobrol dengan mereka di tenda membuat mereka tertawa dan bahagia. Yang kedua adalah Teteh ya, yang profesi sebelumnya mohon maaf PSK, hari ini sudah berubah. Sebentar lagi mungkin dia akan menjadi pelayan di rumah makan sate. Si Bungsu yang di Cikuda arah Purwakarta Subang, sekarang yang sangat populer rumah makan itu. Dan yang ketiga ini nih, yang anak laki-laki punya kelamin ganda, yang orang tuanya hanya kulinemok, dia korban perceraian. Sejak bayi ditinggalkan oleh ibunya karena ibunya bercerai dengan bapaknya, dan dia memilih bersama bapaknya, dan bapaknya membesarkan penuh kasih sayang. Sampai sekarang bapaknya belum menikah dan ibunya sudah menikah lagi. Nah, 3 hal ini ingin saya tuntaskan. Mungkin ada ribuan, ada jutaan masalah di negeri ini, tapi saya tidak bisa menggarap terlalu banyak ya. Saya hanya bisa menggarap 1, 2, atau 3 masalah dalam setiap hari, karena kemampuan saya cuma segitu ya, segitu uyuhan. Dan saya ngucapin terima kasih juga bagi semuanya yang selalu menonton channel saya. Yang dari tontonan itu lahirlah semangat saya untuk terus setiap hari melangkah, memberikan sesuatu. Dan dari menonton itu juga jadi sesuatu kan. Yang sesuatu itu insya Allah mengalir lagi bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena hidup ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Hidup ini adalah juga untuk kepentingan orang lain. Kalau untuk diri sendiri kan udah selesai. Apa sih? Saya makan seminggu cuma 5 kali. Yang lainnya banyakan makan buah, makan pisang, yang pisangnya saya punya, ikan saya punya. Ngapain sih hidup repot-repot anak amat. Anak-anak
juga saya pikir sudah cukup lah buat masa depannya. Apa sih? Kita tidak akan punya nilai apapun apabila yang kita miliki tidak bernilai bagi orang lain. Ya, hidupan saya sebegini kan. Jalan dalam setiap hari melewati kolam, malam tidur sendiri di areal ini. Di sini saya sendiri, nggak pernah ditemani oleh siapapun. Asli, hitung-hitung bertapa saja dalam hidup ini. Kita ini pernah jadi anggota DPRD kabupaten, pernah jadi wakil bupati, pernah jadi bupati 2 periode, pernah sekarang jadi anggota DPR RI. Apa sih yang tidak kita syukuri ya? Kalau ada kerikil kecil dalam hidup kita, itu adalah bagian dari kecintaan Allah pada kita. Kita ini banyak jalan diingatkan. Ada yang diingatkan dengan kebahagiaan, ada yang diingatkan dengan kesedihan. Dua-duanya diingatkan ya. Dan satu dalam hidup ini, yang penting kita ini memelihara hati. Nggak boleh ada benci, semua harus sayang. Dan kita terima seluruh apa yang kita dengar atau apa yang kita lihat dengan hati yang lapang, dengan jiwa yang ikhlas. Karena hati yang lapang dan jiwa yang ikhlas itu akan membawa pada kebahagiaan hidup. Terima kasih. Kita mau jalan, nanti mau ketemu teman-teman di salah satu tempat ya, sore nanti untuk membicarakan sesuatu yang mudah-mudahan bisa menjawab pada hal yang hari ini lagi ramai dibicarakan. Ya, terima kasih. Ini kita jalan nih dari tempat dimana kita bernaung. Ini tadinya mau berkunjung ke kantor ketua DPRD, tetapi karena Pak Sekdanya masih ada kegiatan, sehingga nunggu di sini. Nah, daripada harus berangkat lagi ke sana, biar efektif Pak ketua DPRD-nya di sini. Ini dua-duanya sama nih. Nih, ketua DPRD itu pernah jadi kepala desa 2 kali, 2 periode, dan sekarang diteruskan oleh mantan Kabogoh. waduh, oleh mantan pacar, ya kan? Ini juga sama. Jadi kepala desa 2 periode, Pak. 2 periode. Sekarang diteruskan Sama istri. sama istri. Kemarin sempat rame sama saya, bilang jadi wakil bupati repot ya. Oh, repot. Terus kemudian tapi suka minta uang sama istri dia. Gitu. Jadi suka minta uang sama istri. Ya, Dikasih. dikasih. Alhamdulillah. Ini juga sama nggak? Itu tanya dulu bener. Dia sama nggak? Haji kan pernah bawa istrinya nemuin ketua. Istri ketua DPRD. Kan Haji istrinya dibawa. Hmm. Istri ketua DPRD apa istri Haji yang dibawa? Istri saya. Istri Haji dibawa nemuin istri ketua DPRD. Untuk apa nemuin dia? Untuk nanya Nah. persepsi kita sama nggak gitu. Bahwa Untuk- kita nggak punya uang. Istrinya dibawa, Nah. bertemulah dengan istri kepala ketua DPRD. Nah. Bu Kades dibawa, Nah. Bu Kades Tajul Sinang dibawa, Nah. bertemu dengan Ibu Kades Cikupai. Nah. Ngapain? Ya suruh curhat aja tadinya. Suruh tukar pikiran lah gimana kan. Kita Hmm. udah melewati jadi kepala desa 2 periode kan, ketua DPRD sama. Ya sekarang kan diterusin sama istrinya. Ya suruh curhat aja. Curhat. Ternyata sama. Apa inti curhatnya yang samanya? Ya samanya yaitu suka minta uang ke istri. Oh, ke istrinya suka minta duit. Nah, suka minta duit. Jadi sama, Pak Ketua DPRD pun suka minta duit ke istri. Iya. Emang Ketua DPRD nggak cukup gajinya? Kurang apa? Jadi kalau sama istri pejabat nih, curhatnya curhat urusan dapur. Oh, jadi Ketua DPRD katanya gajinya nggak cukup. Nggak mungkin, masih cukup ya? Harusnya cukup, Pak. Harusnya cukup. Besar pasar daripada tiang. Oh, banyak pengeluaran. Tapi dia mau usaha sampingannya banyak. Ada rumah makan. Rumah makan apa? Amor. Rumah makan Haji Amor, ada kafenya juga, ya kan? Di mana alamatnya? Kasih tahu dong. Ya, alamatnya Desa Cikumpai, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta. Menu lengkap, ada sate, ada cobek, dan masakan Sunda yang lainnya. Yang paling favorit apa? Yang favorit cobek gurame dan nila. Kita hari ini juga mau ketemu sama sekretaris daerah
posisinya kan ketua TAPD. TAPD. Ketua TAPD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Ya, masih inget lah. Pernah jadi bupati. Sekarang lagi musim kalimat mantan bupati. Ini sebentar lagi mantan wakil bupati. Sebentar lagi, enggak lah kalau dia nggak akan jadi mantan ketua DPRD. Terus jadi ketua DPRD dia mah. Kayaknya begitu ya Pak Haji ya? Pak Haji juga ridho kan dia ketua DPRD terus kan? Ridho terus. Jadi ini sama-sama mantan kepala desa yang berhasil meniti karir politik, gitu kan? Karir politik tertinggi puncak beliau adalah ketua DPRD dan berhasil Pak Haji jadi wakil bupati, walaupun ngomong-ngomong sama orang jadi wakil bupati teh kapok katanya. Nggak boleh begitu. Jabatan itu kata orang Sunda itu bisa diumbung-umbung, itu bisa dihayangkan. Ya itu mah amanah dari Tuhan Subhanahu wa taala. Ya itu mah hanya bercanda. Hanya bercanda yang kemarin kapok jadi kepala daerah jadi wakil bupati. Nah, itu mah hanya bercanda. Hanya bercanda. Sebenarnya mah kita kan menjalankan tugas amanah. Persoalan biaya pengeluaran yang kemarin gede banget dan tidak terganti kan bukan dagang. Bukan. Itu kita mengemban amanah. Biar jadi bupati. Menarik. Kalau Pak Haji kan suka minta uang ke istri, ya kan minta uang loh ke istri. Emang gaji wakil bupatinya kemana ya? Gaji wakil bupatinya saya hanya 3 bulan Pak, megang nerima gaji itu. Menerima gaji wakil bupati 3 bulan? Hanya 3 bulan. Kesananya kenapa? Kesananya ya dulu kan ada masalah yang urgen ya di pemerintahan. Terus ada masalah urgen di pemerintahan. Terus kemudian kita menjabat sebulan kedua apa ketiga bulannya itu. Nah udah itu ya lagi susah uang mungkin ya baru kita meniti karir dari jadi wakil bupati dan bupati. Ya itu ada yang ada masalah itu tadi. Akhirnya dia nggak punya uang. Ya kata saya ya udah SK saya aja pinjam, tapi kan setelah beres masalah ini ada uang, ada rezeki ya minta dikembaliin. Oh jadi uang tunjangannya itu dipotong oleh bank. Gaji. Karena Pak Haji, Pak Wakil Bupatinya pinjam uang ke bank untuk menutupi salah satu masalah yang urgent di pemerintah daerah. Ditutupilah pakai uang wakil bupati atau pinjaman bank. Akhirnya gaji dan tunjangannya habis untuk bayar store bank. Tidak nerima sampai sekarang. Tidak nerima. Sampai kapan itu berakhir? Sampai 2023 kalau nggak salah lewat 3 bulan Pak. 2023 September berarti habisnya itu nanti Januari Pak. Seiring Januari 2024. Berarti masa jabatan udah berhenti? Masih ada. Masih store ada 3 bulan atau 4 bulan. Oh, masa jabatan sudah berhenti masih store. Luar biasa pengabdian pada daerah. Itu tanggung jawab diambil oleh wakil bupati. Ya. Tanggung jawabnya diambil oleh wakil bupati. Jadi wakil bupati mengambil tanggung jawab. Iya. Saya nggak usah terutin harus tanggung jawab siapa, nggak usah. Jadi diambil tanggung jawabnya oleh wakil bupati. Hebat betul, mengorbankan gaji dan tunjangan. Selama jadi wakil bupati tidak terima gaji dan tunjangan. Tidak pernah. Karena gaji dan tunjangan dipotong oleh bank. Untuk menutupi sesuatu yang urgent di pemerintah daerah. Dan sampai sekarang tidak ada yang ganti. Tidak ada yang ganti. Tidak ada yang bayar. Tidak ada yang bayar. Kalau itu sih saya tahu riwayatnya, tapi saya nggak boleh cerita. Nanti cerita aja. Kalau Pak Ketua mah enggak ya? Pak Ketua kayaknya enggak. Pak Ketua mah enggak. Tapi ini nasib bagus dua-duanya dari sisi karir. Meningkat, jabatan punya. Cuman yang satu mah ripuh, yang satu mah tidak ripuh lah dia mah. Syukurin. Oh, tidak ripuh. Minimal pembiayaannya tidak serepot Pak Haji. Iya.
Jadi saya kenal sama Pak Haji ini sejak dia menjadi ketua RW Ya. di Cibinong. Di Cipariuk Pak, bukan Cibinong, Desa Tajur Sina. Kalau Cibinong itu hanya kita punya, Saya waktu diundang pengajian sama Pak Haji mau undang Kiai Jujun. itu hanya punya rumah yang tidak, saya punya rumah kan di seberang, tidak masuk mobil. Tidak masuk mobil, akhirnya ada yang nawarin di seberang dekat Indaci. Saya beli rumah di situ, hitung-hitung garasi. Saya maulidan di situ, Iya. pulangnya dibekelin ikan. Ya. Saya Ikan pertama sama- kenal. ikan sama pisang. Saya Jadi ketua RW di Tajur Tanjung Sina. Sinar. Kalau beliau kenal dengan saya, udah kades. Sejak jadi Bapak Wakil Bupati, Bupati. Oh, udah saya kades. Oh, udah kades. Kades, periode ke-1. Udah bersatu. Dan peristiwanya pahit. Kan saya kenal dia ditahan Polres. Pakai celana sontong ditahan. Ya, karena ada peristiwa yang Pejuang. ada sesuatu lah waktu itu ya. Tapi demi masyarakat. demi membela masyarakat sampai ditahan karena ada insiden. Ya sedikit kekerasan dan akhirnya berdamai kedua-duanya. Ini. Jadi ada ceritanya kedua orang. Ini saya udah kenalin nih, semua orang yang di sini ada riwayatnya. Ya, Riwayat dari kenal sejak di RW dulu. Cibinong. Nah, Bapak jadi wakil bupati. Pulangnya dibekelin ikan mas. Ikan mas, pisang. Ini kenal sejak kepala desa dan waktu itu ditahan. Kalau ditahan. Kalau Norman Nugraha udah terus Pemda paling ganteng. Paling ganteng kan? Iya. Dengan Haji ganteng mana? Dengan sekda. Ganteng Haji, ya kan? Kenapa ganteng Haji? Haji mah pernah nyandung. Gitu kan? Dia berkarir sejak jadi sekfri. Sekfri ya man? Sejak jadi sekfri, terus kemudian jadi Kasubag dokumentasi di protokol Humas. Setelah itu kasih perencanaan anggaran di Badan Pengelola Keuangan Daerah. Setelah itu kepala bidang. Oh pernah Kabir Wisata dulu, Kabir Pariwisata. Terus kepala bidang anggaran di Badan Pengelola Keuangan Daerah. Setelah itu kepala bagian umum pernah. Zaman saya? Pernah. Oh kepala umum pernah zaman saya. Setelah itu sekretaris BKAD. Setelah itu kepala BKPSDM dulu Pak. BKAD dulu kepala BKAD, setelah itu kepala BKSDM. Setelah ini sebenarnya kita nggak cerita keluarga nih. Ini tidak mesti bukan persoalan rumah tangga. Ini adalah persoalan yang menyangkut aspek tata kelola keuangan daerah, ya kan? Karena yang muncul hari ini ke permukaan kan bukan suami, tapi yang munculnya adalah mantan. Nah kaitan yang muncul di permukaan sekarang, saya punya utang. Sisa utang lagi 28 miliar lagi. Nah ini kan kebetulan waktu saya bupati, kepala bidang perencanaan keuangan daerahnya adalah Pak Sekda. Nah, tolong Pak Sekda dijelasin posisinya waktu itu apa utang itu, gitu loh Pak. Jelasin, kalau jelas buktiin. Iya, yang pertama kan kaitan dengan utang DBH ini sudah kemarin saya sampaikan juga ke media. Dari sisi nilai maupun dari mekanisme pencatatan di neraca dan sebagainya itu sudah melalui audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan itu sudah tercatat pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 bahwa pemerintah Kabupaten Purwakarta itu mempunyai kewajiban terhadap desa kaitan dengan dana bagi hasil desa. Itu pemerintah kabupaten kan? Iya pemerintah, kan kita tidak berbicara siapa Orang. dan lain Siapapun siapa. yang memimpin harus melaksanakan itu. Ya, ketika sudah masuk neraca keuangan sebagai kewajiban, ya tentunya kan itu kewajiban pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Berapa sih total utangnya? Sisanya 19,7. Sekarang itu? Sekarang. Seluruhnya 2. Enggak, sekarang tinggal 19,7. Asalnya 3 tahun.
2 tahun. 2 tahun. 2016, 2017. Yang 2018 itu cuma sisa sekitar 250 jutaan. Nah, yang 2017 itu kan sudah dibayarkan Tahun pada berapa? tahun 2019. 2019. Yang 2020 pun kita anggarkan yang 2016, tapi karena COVID, kita refocusing untuk yang pembayaran utang 2016. Jadi yang 2020 itu dibayarkan untuk yang 2020-nya. Nah, 2021 sama, kita masih COVID gitu. Nah, sekarang pun 2022, 2023 yang akan datang kan kita masih mengejar target ketertinggalan pembangunan. Jadi belum dianggarkan juga yang sisa 19,7. Kemungkinan rencana dibayarkan kapan? Yang mudah-mudahan 2024 dibayarkan. Karena itu kewajiban pemerintah daerah, bukan kewajiban mantan bupati ya. Udah kan di statement saya kemarin juga kan bahwa saya sampaikan bahwa setiap yang ada dalam neraca keuangan pemerintah daerah itu ya kewajiban pemerintah daerah. Siapapun kepala daerahnya. Udah ngerti ya? Iya, siapapun penggantinya. Nah, ini kalau ditanya desain ya. Begini, ini desain karena kan Norman yang selalu memberikan garansi waktu itu. Kalau saya ada keraguan tentang ini salah nggak langkah ini salah nggak langkah ini. Norman tuh selalu dengan tegas. Tidak, Pak. Jualan terus. Gitu kan? Sehingga saya tambah semangat waktu itu. Bener nggak? Bener nggak kan? Selalu semangat, supporting. Nah, ini orang yang paling saya percaya dalam pengelolaan keuangan dan nasibnya sekarang jadi sekda paling muda di Indonesia. Nah, apa sih? Kita tahu bahwa di 2017 itu adalah tahun terakhir saya memimpin. Ya, Pak? Ya, itu tahun terakhir saya memimpin. Dan saya tahu bahwa di 2018 itu kan kepemimpinannya dijabat 2007 dijabat oleh pejabat sementara. Pejabat sementara. Dan biasanya pada tahun itu uang itu tidak digunakan secara optimal. Gitu kan? Karena kan dijabat sementara. Terus kemudian nanti baru masuk dilantik definitif di bulan September. Sehingga saya waktu itu menggenjot pembangunan di Purwakarta. Infrastrukturnya didorong agar saya selesai jadi bupati tidak lagi punya hutang pembangunan. Sekali lagi, saya tidak lagi punya hutang pembangunan. Jadi produksinya, produknya dinikmati oleh publik. Jalan, bangunan, semua tertata dengan baik. Seperti itu. Sehingga memang meninggalkan hutang pemerintah daerah. Tetapi kalau dari sisi kalkulasi ekonomi, itu sebenarnya negara diuntungkan. Negara diuntungkan apa? Karena kalau pembangunan dilaksanakan sekarang, maka harga-harganya menggunakan 2017. Harga semen pakai 2017, harga besi pakai 2017, harga pasir pakai 2017, harga batu 2017, gitu kan? Ya. Nah kemudian dibayarkan 2018 atau 2019, negara untung karena kalau pembangunan infrastruktur itu digeser berikutnya, harganya sudah perubahan harganya sudah beda dan negara diuntungkan. Nah dari kerangkaian kegiatan pembangunan yang dilakukan, lahirlah citra publik bahwa Kang Deddy berhasil membangun Purwakarta. Karena Kang Deddy berhasil membangun Purwakarta, publik ingin pembangunannya berkesinambungan, ya kan? Akhirnya pilihan politiknya jatuhnya pada Pak Wabu. Itu terpilih menjadi wakil bupati. Gitu ya, Pak Wabu dia tentunya punya pasangan, gitu ya. Ya pasangannya dengan Ambu Ange Ratna Mustika. Nama Ambu itu saya bikin karena dia adalah ibunya orang Purwakarta. Begitu Pak?
Jadi yang dapat berkah keterpilihan Bapak. Nah, gitu. Ini yang harus disampaikan ke publik. Tetapi ingat, andai kata bahwa uang itu harus dibayar oleh saya secara pribadi, walaupun tidak boleh, karena itu uang negara. Andai kata, saya katakan, saya, seluruh aset kekayaan saya pasrahkan ke pemerintah saya. Gak apa-apa saya miskin, gak punya apa. Yang penting hidup saya tidak merugi. Betul nggak Pak? Betul.